terhormat Bapak Kepala SDN 2 Ramanrejo yang kali ini diwakili oleh Bapak Mahmudi, yang terhormat Ibu Jana selaku pengajar praktik, yang terhormat Bapak Ibu SDN 2 Ramanrejo. Puji syukur marilah kita katakan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul dalam kegiatan pada pagi hari ini dengan semangat taala dengan suatu apapun. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita memberikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu, sebelumnya perkenankan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga acara pendampingan individu 2 CGP Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo berupa diskusi visi dan prakarsa perubahan. Berikutnya doa dan dihadiri dengan penuh. Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara pada siang ini dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar. Acara berikutnya sambutan kepada Bapak Mahmudi, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ila ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Ibu pengajar praktek, yang terhormat teman-teman guru SDN 2 pada kesempatan yang berbahagia ini, maka kita tetap panjatkan syukur kepada Allah SWT bahwasanya pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan diskusi dengan tidak ada halangan suatu apapun. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada kita Sallallahu alaihi wasallam yang kita menggunakan syafaatnya di dunia nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Jana yang sebagai pengajar praktek di SDN 2 Ramanrejo sebagai pendampingnya UEK calon guru praktek. Yang keduanya saya mengucapkan mohon maaf jika ada nantinya ada apapun kesalahan dari kami beserta teman-teman dari segi kekurangan dan sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang ketiga, selanjutnya untuk diskusi ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya agar nanti kita dapat mengambil keputusan dengan baik demi kemajuan sekolah kita. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan. Berikutnya sambutan kepada Ibu Harul Jana, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mahmudi selaku Kepala Sekolah SDN 2 Ramanrejo, yang kami hormati Bapak Ibu pendidik maupun tenaga kependidikan yang ada di SDN 2 Ramanrejo. Tak lupa marilah bersama kita panjatkan puji syukur kita
kita bisa diskusi bersama terkait visi yang ada, yang sudah panjenengan implementasikan di lembaga ini, dan kita kolaborasikan tentunya dengan visi yang sudah dibuat oleh Bu Eka, dengan harapan nanti diskusi ini bisa membawa hasil yang sangat luar biasa apabila kiranya visi yang ada di lembaga kita itu sudah bagus, sudah sesuai dengan harapan kita, itu tidak apa-apa. Sebaliknya, apabila visi itu perlu, sekiranya kita visi, kita kolaborasi dengan visi yang sudah dibuat oleh calon guru penggerak kita, itu akan lebih banyak lagi seperti itu, Bapak. Adapun untuk diskusi kita kali ini, yang pertama nanti kita akan merumuskan sebuah kalimat penumpang yang sekiranya kalimat itu bisa panjenengan jawab, bisa langsung berpendapat seperti itu, bisa juga dengan tulisan. Dan nanti kalimat penumpang tersebut bisa kita rekap seperti itu. Apa sih intinya dari yang ingin panjenengan harapkan di sini, yang ingin panjenengan harapkan untuk lembaga tercinta kita ini. Kemudian setelah itu kita melakukan identifikasi apakah perilaku anak-anak kita, guru-guru kita itu sudah sesuai apa belum dengan visi yang kita harapkan. Kemudian yang terakhir kita mendiskusikan inisiatif ataupun langkah-langkah konkret yang sesuai ini. Misalnya nanti setelah kita lihat ke belakang itu ternyata tingkah laku dari anak-anak, dari gurunya, pendidiknya itu belum sesuai dengan visi yang kita harapkan. Disitulah gunanya kita diskusi hari ini. Apabila memang belum sesuai dan kita sesuaikan seperti itu, Bapak. Adapun untuk proses selanjutnya nanti diskusi ini akan langsung dipimpin oleh Bu Eka selaku calon guru penggerak kita. Nanti mohon Bu Eka bisa membawa diskusi ini ya, biar bisa memperoleh hasil yang maksimal. Mungkin itu saja Bapak Ibu terkait perkataan dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan. Kepada Ibu Rita, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan memimpin diskusi visi dan prakarsa perubahan yang langsung saja karena keterbatasan waktu. Tujuan kita melakukan diskusi adalah melalui diskusi ini peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan pendidikan yang berpusat pada murid. Jadi di sini kita nanti akan berdiskusi apakah visi sekolah kita ini sudah berpihak pada murid. Yang kedua, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi yang tepat. Nah, di sini ada puisi sebenarnya, tapi karena ini waktunya ini izin dilewati saja ya. Ini puisi sebenarnya adalah karya dari Insinyur Soekarno. Nah, puisi ini berkaitan dengan visi. Nah, apa tuh sebenarnya visi itu? Kita pelajari dulu. Visi merupakan representasi murid kita di masa depan. Visi itu adalah impian, cita-cita di masa depan. Visi itu juga merupakan suatu petunjuk arah. Bagaimana kita mau membawa anak didik kita itu kemana, ke arah mana. Bagaimana kita membawa sekolah kita ini. Nah, jadi bisa dikatakan juga visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi ataupun lembaga. Visi itu dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam, dan apapun bentuknya, visi itu harus bisa memotivasi, harus bisa menggerakkan,
dan bisa berkolaborasi dengan anggota dalam suatu komunitas. Selanjutnya, masih ingat ya Bapak Ibu, ini visi sekolah kita. Terwujudnya anak soleh yang cerdas, terampil, berprestasi, berbudaya, dan berkarakter. Nah, di sini kita akan menjawab kalimat numpang. Nah, ini kalimat numpangnya. Jadi ini nanti akan saya bagikan lembaran, tadi sudah dibagikan ya. Nah, kita jawab dulu, kita kasih waktu gitu deh Bu, ya. Nah, apa kita itu memimpikan murid-murid yang bagaimana di masa depan? Murid yang seperti apa yang kita impikan? Bapak Ibu bisa menulisnya di lembaran yang tadi yang sudah saya bagikan. Jadi di sini arahnya visi itu pada profil pelajar Pancasila 6 dimensi ya Bapak Ibu. Apa saja kemarin? Profil pelajar Pancasila ada apa saja Bu Titi? Gotong royong, mandiri, kreatif, berkebinekaan global, terus beriman dan bertakwa, ya kan? Selanjutnya, yang nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah, nah, kita harus yakin murid itu, bahwa murid adalah biasanya kalau seorang siswa itu kan selalu melihat figur gurunya. Jadi kita percaya bahwa murid itu adalah apa? Bisa dijawab. Kalau sudah di sekolah, kita mengutamakan apa? Kita mengutamakan apa? Yang jelas objeknya adalah siswa. Untuk kepentingan siswa, untuk pembelajaran siswa yang berpihak pada murid, berarti kita harus mengutamakan selanjutnya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk sebagai seorang guru di sekolah kita harus memberikan keyakinan kepada wali murid juga. Untuk apa? Mungkin dengan adanya kerjasama kolaborasi dengan orang tua atau seperti apa? Jadi kalimat numpang ini nanti bisa kita tarik kesimpulan pada visi sekolah kita tadi. Apakah sudah sesuai apa belum? Dan nanti akan saya sandingkan dengan visi saya. Selanjutnya yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa
sudah. Ini sambil yang lainnya masih menjawab. Yang pertama, kita jawab, ya. Kita pengen tahu bagaimana jawaban Bapak Ibu semuanya. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Mungkin Ibu Heni bisa menjawab untuk poin yang nomor 1. Kita mendidik murid yang berkarakter, berbudi pekerti luhur, kreatif serta inovatif. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Heni. Nah, di sini Bu Heni memimpikan murid yang berkarakter, berbudi pekerti luhur, kreatif dan inovatif. Nah, kita lanjutkan dulu ya yang nomor 2. Kita ya Untuk poin yang pertama, iya itu menurut saya masih kurang ya Pak. Mahmudi ingin menambahkan. Mungkin apa Pak Mahmudi? Ini untuk poin yang pertama, kita juga memimpikan bahwa anak didik kita atau murid-murid kita juga beriman dan bertakwa. Itu masalahnya di religinya itu tadi saya rasa belum muncul itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Mahmudi. Mungkin ada teman yang lain, Bu Ella, mungkin. Ini hampir sama dengan visi sekolah kita, yang soleh dan berbudaya. Terus yang selanjutnya yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, mungkin Bu Didi bisa menjawab. Kita percaya bahwa murid adalah cerminan dari kita. Kita itu sebagai guru, yaitu diguru dan ditiru. Ada di mana semua perilaku kita akan ditiru oleh murid-murid yang ada di sekolah, dan kita sebagai teladan bagi murid-murid kita. Ya, ini sesuai juga dengan semboyan dari Ki Hajar Dewantara ya. Dengan sosok Tulodo, Madi Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Mungkin Pak Mahmudi atau Bu Heni mau menambahkan? Hampir sama. Untuk Pak Mahmudi juga hampir sama. Nah, inilah Bu, kita mungkin sehati ya. Karena iya. Karena memang sudah bergaul lama Bu, jadi mungkin sudah ada ikatan batin. Yang selanjutnya di sekolah kita mengutamakan apa kira-kira? Untuk Kak Mahmudi bisa menjawab? Untuk yang diutamakan apa? Di sekolah kita mengutamakan keberhasilan siswa sesuai dengan harapan kita bahwa siswa kita harus mempunyai atau harus menjadi murid-murid yang soleh, beriman, bertakwa, berinovasi dan terampil. Terima kasih. Nah, kita warga di sekolah ini yakin untuk, kita yakin untuk apa Bu Heni? Bu Heni mungkin bisa menambahkan? Kita yakin bahwa kita harus membimbing murid dengan mengutamakan kerjasama bersama dengan wali murid itu sendiri, supaya pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah bisa sinkron dengan yang di rumah. Apalagi sekarang kan tempat kita ada pembiasaan ya Bu ya, pembiasaan sholat duha dan sholat duhur. Kalau di sekolah sudah dibiasakan seperti itu, mungkin di rumah mereka juga bisa mengontrol pada saat hari libur apakah anaknya juga sholat duha, sholat duhur dan sholat lima waktunya bisa teratur gitu, konsisten. Selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kira-kira siapa yang menambahkan? Bu Ella? Ada Bu? Belum? Bu Didi? Menurut saya, kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita bersikap sopan, yaitu antara murid dan guru kepada murid. Saya itu bisa mentaati semua peraturan-peraturan di sekolah yang telah dibuat dan disepakati bersama-sama.
menurut saya seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini adalah adanya sikap sopan dengan sesama sehingga terwujud kolaborasi juga ya Bu Titin ya, kerjasama. Nah sekarang kita sandingkan dengan visi kita tadi, ya. Visi kita sekolah kita tadi. Terwujudnya anak soleh, cerdas, terampil, berprestasi, berbudaya dan berkarakter. Tadi di awal untuk memimpikan siswa yang seperti apa? Tadi ada yang menjawab yang beriman dan bertakwa, di sikap religiusnya. Religius ini mungkin bisa kita tambahkan ya Bapak ya. Ini masuk juga di anak yang soleh itu, ya Bu. Terus juga kreatif, inovatif, berbudaya tadi ya Bu Ella. Ini berbudayanya sudah ada dan berkarakter. Kemungkinan ini penambahannya tinggal yang religius tadi ya Bu. Ya, tinggal yang religius tadi. Terus ini saya juga punya sebuah visi saya adalah mewujudkan peserta didik yang kreatif, cerdas literat dan adaptif terhadap perubahan. Nah, maksud saya di sini cerdas literat itu siswa bisa memahami informasi karena sekarang kecanggihan teknologi yang mungkin berdampak juga bagi anak didik kita. Jadi cerdas literat di sini kita mengarahkan peserta didik untuk benar-benar bisa memfilter segala informasi itu, bagaimana yang baik bisa dilaksanakan dan yang itu bisa ditinggalkan. Selain itu, ini program saya ke depannya dengan cerdas literat ini, selain siswa itu cerdas literat dalam ilmu pengetahuan, juga di bidang keagamaannya. Bagaimana di bidang keagamaannya? Mungkin bisa dengan menulis kaligrafi, terus dituntut juga untuk hafalan-hafalan seperti itu. Jadi kita masukkan religiusnya itu di situ. Nah, adaptif terhadap perubahan. Di sini maksud saya adalah ketika ada perubahan dengan zaman, anak itu tidak ketinggalan, namun juga terarah, tidak ikut arus yang buruk seperti itu ya. Jadi kita tuntut, karena kita sebagai seorang pendidik itu harus menuntun siswanya mengembangkan minat dan bakatnya ke arah yang lebih baik. Nah, kreatif di sini bisa menciptakan suatu gagasan-gagasan yang baru seperti itu. Nah, jadi apakah perlu ditambahkan lagi ini pada visi sekolah kita? Bapak Ibu, perlu menambahkan visi saya tadi dimasukkan ke dalam visi sekolah kita? Mungkin Pak Mahmudi bisa membantu. Terima kasih Bu Eka untuk visi panjenengan yang berbunyi mewujudkan peserta didik yang kreatif, cerdas, literat dan adaptif terhadap perubahan. Saya rasa memang perlu dimasukkan karena sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau siswa nanti tidak mau kreatif, menjadi siswa yang kreatif, maka juga akan ketinggalan. Cerdas literat jika tidak mau menyesuaikan dengan keadaan zaman juga akan ketinggalan. Adaptif terhadap perubahan juga itu perlu kita masukkan. Karena apa? Jika ada tidak mau beradaptasi dengan perubahan, maka siswa kita nanti juga akan ketinggalan zaman. Saya rasa itu juga cocok untuk dimasukkan ke visi sekolah kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahmudi. Ya, sebenarnya ini Bapak Ibu guru yang lain tadi juga bisa
lain waktu jika mempunyai hal-hal yang baru lagi, kita bisa menyesuaikan hal tersebut. Karena visi itu bisa berubah-ubah, tidak selamanya seperti ini, seperti itu, ya. Lanjutnya, sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Dari murid dulu, kira-kira kita itu butuh perilaku yang bagaimana? Kira-kira apakah tentang pembiasaan? Ini kan kaitannya juga dengan hal-hal yang dilakukan setiap hari siswa yang ada di sekolah kita. Apakah perlu misalnya pembiasaannya selama ini sudah kita laksanakan, itu perlu ditambah lagi dengan hal-hal yang lain. Di sini sikapnya, perilaku siswanya kira-kira apa, ya? Selain mungkin disiplin, tanggung jawab, terus apa lagi kira-kira? Mungkin Bu Heni, selain disiplin, tanggung jawab, apa lagi mungkin sikap yang perlu kita masukkan untuk mencerminkan visi? Sebagai seorang guru, kalau gitu kita sebagai seorang guru, bagaimana kita harus memberi teladan juga kepada peserta didik. Jika anak didik kita terlambat, kita ya jangan ikut-ikutan terlambat gitu. Kita harus memberikan contoh yang baik untuk peserta didik kita. Ketika sholat berjamaah juga kita harus mendampingi peserta didik agar mereka mempunyai rasa tanggung jawab juga, seperti itu, ya. Mungkin untuk Pak Kepala Sekolah ini bisa diwakili salah satu yang mencerminkan sikapnya apa kira-kira, Bu? Ya paling tidak, karena kedudukan kepala sekolah itu di atas. Iya. Paling tidak harus bisa memberi contoh. Memberi contoh kepada anak buah, ya, Bu, ya. Ya. Dalam segala hal yang mungkin itu mulai dari disiplin, tanggung jawab, seperti itu, ya. Salah satu yaitu sportif. Sportif, ya. Karena biasanya peraturan itu kebanyakan kita buat sendiri, Akhirnya kita sendiri kadang, ya. Tidak sadar itu, Bu. Ya. Terima kasih, Bu Win. Jadi itu tadi, ya. Lanjut. Sekarang inisiatif prakasa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Nah, inisiatif kita untuk melakukan perubahan itu apa saja agar visi ini bisa terwujud seperti itu. Kira-kira Bu Heni punya apa itu? Masukan atau inisiatif atau pemikiran? Untuk inisiatif perubahan yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah, diantaranya yaitu kolaborasi dari warga sekolah itu sendiri serta bekerja sama dengan wali murid. Selain itu, menciptakan budaya-budaya positif yang dapat membimbing anak-anak supaya menjadi anak yang berkarakter dan religius tadi. Jadi harus adanya kerjasama kolaborasi antar guru, kepala sekolah, rekan sejawat, dan tidak menutup kemungkinan dengan tokoh masyarakat di sekitar, ya. Bisa juga kita undang di sini misalnya untuk memberikan suatu arahan seperti itu. Bisa juga kita bekerja sama dari pihak Polres atau dari pihak sekolah seperti itu, Bu Heni, ya. Agar visi yang kita rencanakan tadi bisa terwujud. Lanjutnya, ya, selain itu mungkin bisa ditambahkan untuk inisiatif. Selain itu mungkin bisa ditambahkan untuk mencapai visi kita adalah sarana prasarana. Itu harus untuk mencapai suatu
tujuan kita harus sarana prasarana itu terpenuhi. Nah, selain kita sekolah seperti yang disampaikan oleh Bu Eni bahwa kita bisa kolaborasi untuk memenuhi sarana dan prasarana, misalkan pembiasaan untuk sholat duha dan sholat zuhur misalkan. Kalau di sekolah kita tidak ada tempat, kita bisa pinjam musola atau masjid yang terdekat, sehingga sarana prasarana sangat dan amat penting sekali untuk mencapai suatu misi apapun, termasuk salah satunya adalah misi sekolah kita. Terima kasih. Untuk mewujudkan visi. Jadi untuk mewujudkan visi itu kita butuh kolaborasi atau kerjasama. Nah, kira-kira kerjasama seperti apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi sekolah kita ini? Mungkin Louis, ya? Salah satunya, ya, kalau sekarang mengarah pada religi, ya Bu ya. Kemungkinan di sini sudah pernah mencoba dan itu bisa dilanjutkan lagi, di mana kemarin terhenti karena corona. Itu anak-anak tentang dalam pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, ya Bu ya. Dulu itu ada dari salah satu warga maupun dari anggota komite yang bisa membantu anak-anak untuk memperlancar, ya, ya kita di dalam rangka pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Berarti di sini mohon jadi bisa dilanjutkan lagi. tenaga ahli. Iya, ya, iya, itu. iya, Karena bisa. di sekolah ini terbatas ya Bu. Iya, iya. Oke, seperti itu Bu. Ya. Selanjutnya mungkin ada lagi selain keterbatasan tentang tenaga ahli di bidang keagamaan tadi, mungkin tafid ya ini yang dimaksudkan ya Bu Irwan ya. Sebenarnya juga ini ada suatu program baru ya dari sekolah kita yang kita rencanakan kemarin dan belum terrealisasi Ibu, karena untuk ini masih di tahun ajaran baru nanti ada program tafid ini karena kita kekurangan atau mungkin belum begitu paham, jadi kita cari tenaga yang lebih ahli seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin ada lagi, sudah cukup itu. Selanjutnya apa kegiatan yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah itu bisa tercapai? Kira-kira apa? Tadi kan yang jelas ini butuh kerjasama gitu, antara guru, orang tua, dan kepala sekolah. Itu jelas yang pertama adalah kerjasama. Mungkin kalau di rumah bagaimana gitu? Perlunya orang tua berarti ini kita di rumah perlu adanya kontrol ya, kontrol untuk budaya positif yang sudah kita laksanakan di rumah juga di sekolah seperti itu. Mungkin ada lagi Pak Mahmudi kegiatan apa? Mungkin itu bisa ditambahkan, kita kan setelah kita bukan hanya guru, wali murid atau kepala sekolah, juga ada tenaga kependidikan, itu juga bisa ditambahkan dalam kerjasama kita, ya, Iya. kerjasama Jadi kita untuk mencapai tujuan atau visi sekolah kita. iya, betul. Tenaga kependidikan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya Bu Eni ya. Nah, apa saja langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini dan bagaimana rancangannya dan waktunya? Yang jelas kalau untuk waktunya biasanya kan kita di awal
evaluasi. Mungkin Bu Win. Langkah konkretnya yang dilakukan untuk merealisasikan rancangan Prakarsa Perubahan. Kita diskusi Bu Win. Iya. Jadi sebelum langkah paling tidak kita harus ada apa ya, musyawarah dulu. Kemudian Pakat itu ya ya. untuk mencapai mufakat. Kira-kira gini nantinya gimana? Gitu. Kan namanya juga apa itu suatu Rencana terkadang kan ada juga kendalanya juga, ada juga yang tidak bisa tercapai seperti itu ya. Nah sekarang selain musyawarah mungkin ada lagi langkah konkretnya Bu Heni mungkin. Pak Mahmudi bisa menambahkan. Terima kasih Bu Eka. Ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Win, bahwasanya memang perlu suatu apapun hal itu perlu dimusyawarahkan atau didiskusikan sesama warga sekolah, terutama karena kita berbicara di lingkup sekolah. Selain dimusyawarahkan, kita dalam musyawarah adalah memplanning atau merencanakan sesuatu apapun yang akan kita tuju. Suatu misal kita akan melaksanakan mencapai suatu tujuan atau visi dan misi yang akan kita lakukan nanti harus juga di planning. Nah untuk itu salah satu contoh misalkan kalau kita di tenaga kita ingin mencapai visi yang salah satu visi saja beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, misalkan seperti itu, kita tidak, kalau kita tidak mempunyai apa itu tenaga yang ahli atau kompeten dalam bidangnya, itu tidak mungkin. Oleh karena itu kita bisa kolaborasi dengan wali murid atau lingkungan sekitar atau stockholder yang ada di lingkungan untuk membantu kita. Yang kedua, contoh lagi, misalkan kita untuk mewujudkan salah satu visi kita menjadikan anak yang berilmu pengetahuan. Suatu misal, kita tidak bisa dengan IT, contoh, kita harus bisa mendatangkan tenaga ahli IT dalam bidangnya untuk membimbing anak-anak kita menjadi anak yang dapat terlaksana agar terwujudnya visi kita. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Mahmudi yang sudah menjawab paket lengkap ya. Nah, di sini selain musyawarah tadi juga menentukan planning yang akan dituju dan juga perlu menghadirkan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah, untuk mencapai visi sekolah tadi. Nah, selain itu Bapak Ibu guru di sekolah kita kan sering sekali mengikuti event-event lomba, dan alhamdulillah kan di sekolah kita juga sudah banyak prestasi yang diraih. Di sini membuktikan juga bahwa adanya kerjasama dengan orang tua, dengan rekan sesama guru itu sangat terjalin dengan baik, sehingga bisa mewujudkan tadi salah satunya visi dari sekolah kita menciptakan siswa yang kreatif dan juga terampil dan juga berbudaya. Seperti itu mungkin ya. Selanjutnya visi sekolah kita, dan kita sandingkan juga dengan visi saya. Di sini saya bukan kok gimana ya, merasakan dia kalau gitu, dan kita di sini sama-sama belajar ya. Saya tadinya juga belum tahu apa itu harus membuat seperti ini, tapi di sini kita belajar bersama dan sharing bersama ya. Nonton ya Bapak Ibu ya. Di sini tadi saya sudah menyampaikan tentang visi saya dan disandingkan dengan visi sekolah.
Wassalamualaikum